Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kesedihan, duka yang kita alami belakangan ini, kesaksian dari keluarga Pak Puji tadi patut kita syukuri bersama-sama, di mana kebaikan Tuhan tetap nyata lewat suka dan duka yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya itu semua tidak terlepas dari segala doa dan usaha yang diberikan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita terus berdoa dan beriman teguh. Kita berserah bahwa Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya yang tidak mampu kita lakukan. Sambil juga kita berusaha untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan, menjaga kesehatan, dan juga menjaga atau merawat keselamatan orang lain. Untuk itu Majelis Jemaat GKI Citraland mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, baik doa, tenaga, dan dana yang diberikan oleh jemaat untuk membantu meringankan beban saudara-saudara terkasih kita yang saat ini berjuang melawan virus COVID-19. Terima kasih atas dukungannya sehingga melalui GKI Citraland pelayanan untuk penyediaan sembako, untuk penyediaan makanan, untuk isoman, obat-obatan, vitamin, dan juga peralatan medis yang dibutuhkan, terus kami bisa terima dan bisa kami bagikan. Dan kami juga tetap memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk juga mengambil bagian menyalurkan bantuan melalui rekening GKI Citraland. Sehingga melalui pelayanan ini, pelayanan kita bersama, kita dapat terus berdampak di tengah-tengah pandemi ini. Dana yang ditransfer, Bapak Ibu dapat diberi keterangan tanggap COVID GKI Citraland. Terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Shalom. Halo anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, Oma, Opa, seluruh jemaat dan simpatisan GKI Citraland, serta semua yang saat ini bersekutu bersama secara daring. Ibadah ini dibuat dalam masa PPKM darurat, di mana para pelayan ibadah melakukan rekaman secara mandiri di rumah masing-masing. Saat ini kita bersama-sama mengikuti ibadah intergenerasi, pelayan firman Tuhan oleh Pendeta William Suryajaya Rifai dari GKI Kutisari Indah, Surabaya, dengan tema Memandang Pergumulan dengan Benar. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita memasuki ibadah intergenerasi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, cara pandang setiap orang belum tentu sama saat melihat sesuatu. Tema hari ini mengajak kita semua belajar pada cara pandang Tuhan Yesus. Dengan memiliki cara pandang Tuhan Yesus, maka setiap kita akan bergantung secara penuh pada Tuhan. Anak-anak, saat kalian diejek oleh teman, biasanya ada keinginan untuk membalas. Tetapi itu cara pikir yang ada di dunia. Tuhan Yesus ingin kita selalu mengingat ajarannya dan melakukan. Tuhan Yesus akan menolong anak-anak selalu punya cara berpikir seperti Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Jemaat terkasih, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat diberi kesempatan berdoa secara pribadi. Bapa yang penuh kasih, inilah doa pengakuan dosa kami. Engkaulah Bapa yang mengenal kedalaman hati kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan daripadamu. Berikan pengampunanmu dan kuatkan hati kami agar terus melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 32 ayat 5.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bapak Ibu, mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk perjumpaan yang boleh terjadi pada saat ini meski kami belum bisa bertatap muka, tetapi melalui media yang ada kami boleh bersama beribadah, kami boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami akan membaca merenungkan firman-Mu, Engkau akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 21. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai 21 tertulis demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Sampai sembilan jawab bacaan kita, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan lebih jauh firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pendeta William Suryaja Rifai, saya melayani di GKI Kutisari Indah, dan saya membawa salam dari jemaat GKI Kutisari Indah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah memandang pergumulan dengan benar. Sebelum saya mengajak kita merenungkan lebih jauh tema ini, saya ingin menunjukkan sebuah gambar kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, gambar apa yang Bapak Ibu lihat? Beberapa di antara kita mungkin melihat gambar tengkorak yang menakutkan. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kita yang melihat gambar seorang wanita yang sedang bercermin. Nah, saudara, ini menarik, sebuah gambar yang sama dilihat oleh orang yang berbeda dan orang-orang itu mendapatkan kesan yang berbeda. Bahkan bukan sekedar berbeda, tetapi bertolak belakang satu dengan yang lain. Beberapa melihat gambar seorang wanita cantik yang sedang bercermin. Mereka menikmati gambar itu, mereka berpikir secara positif. Sebaliknya yang lain justru melihat gambar tengkorak yang menakutkan, yang berkonotasi sesuatu yang negatif. Dan perbedaan cara pandang ini ternyata juga memicu respon yang berbeda. Ketika kita memandang gambar itu, sebuah gambar wanita cantik yang sedang bercermin, maka tentu kita akan memandang gambar itu dalam waktu yang lebih lama. Kita bahkan mungkin bertanya-tanya, siapa wanita itu? Tetapi di sisi lain, ketika kita melihat sebuah gambar tengkorak,
kita akan segera menutup mata dengan hati yang mungkin sedikit takut dan tidak suka memandang gambar itu dalam waktu yang lama. Menarik saudara, sebuah gambar yang sama ternyata dipandang oleh orang yang berbeda, memberi kesan bahkan mendorong terjadinya respon yang berbeda terhadap gambar itu. Nah, saudara, ini menjadi sebuah contoh bagi kita tentang dampak cara pandang dalam kehidupan kita. Bahwa disadari atau tidak, perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, bahkan perkataan kita dan respon kita terhadap segala sesuatu dipengaruhi oleh cara pandang kita terhadap hal itu. Dan ketika kita memandang sesuatu secara positif, dengan cara pandang yang benar, maka kita memberikan respon yang benar terhadap hal itu. Tetapi ketika kita memandang sesuatu secara negatif, maka kita pun akan memberikan respon yang negatif terhadap hal itu. Jadi saudara, sadar atau tidak, cara pandang mempengaruhi keseharian kita. Cara pandang mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi setiap sikap dan perilaku kita dalam keseharian kita. Nah, kita bisa melihat itu juga dalam perikop kita pada hari ini. Khususnya Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 21. Bapak dan kasih Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 yang kita baca, di saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang menghadapi sebuah masalah, yaitu bagaimana menyediakan makanan untuk lebih dari 5.000 orang. Dalam Yohanes pasal 6 dikatakan bahwa ada 5.000 orang laki-laki, tetapi dalam perikop yang paralel di kitab Injil yang lain dikatakan bahwa yang tercatat, yang hitung hanya kaum laki-laki, belum anak-anak dan kaum wanita. Jadi ada banyak sekali orang yang ada di situ mengelilingi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mereka mengelilingi Tuhan Yesus, berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka takjub dengan berbagai mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan rasa takjub itu mendorong mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan harapan tentunya bisa mendengar atau kalau beruntung menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu Tuhan Yesus menyambut hangat kedatangan orang-orang ini. Dia mengajar mereka dengan penuh sukacita, tetapi yang menjadi masalah saat itu tidak tersedia anggaran konsumsi untuk memberi makan orang banyak itu. Nah, Bapak Ibu, peristiwa seperti ini tentu kalau dalam kehidupan bergereja itu sesuatu yang kita berusaha hindari. Kita berusaha untuk menyiapkan anggaran yang cukup memperhitungkan segala sesuatu, supaya ketika kita bicara konsumsi jumlahnya cukup memberi makan untuk setiap orang yang hadir. Dan yang masalah adalah pada waktu itu Tuhan Yesus tidak menyiapkan anggaran yang cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang yang datang mengikuti dia. Dan pada saat yang sama, kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 15, Markus 6 ayat 35 sampai 36 dan juga Lukas 9 ayat 12, di sana para murid berkata bahwa mereka berada di tempat yang sunyi. Artinya desa dan kota yang terdekat itu terletak jauh dari mereka. Sehingga kalaupun mereka punya cukup uang untuk membeli makanan, rasanya sulit untuk menyediakan cukup makanan bagi orang banyak itu. Nah, tidak heran Bapak Ibu, kalau para murid bingung, bahkan merasa pesimis dapat menyelesaikan masalah ini. Ini sebuah masalah yang besar di depan mata dan mereka tidak tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikannya. Dan sangat masuk akal kalau para murid menyarankan orang banyak itu untuk pergi ke desa terdekat, untuk mencari makan sendiri, untuk memikirkan diri mereka sendiri. Dan saya pun percaya kalau kita berada dalam posisi para murid, besar kemungkinan kita pun akan memandang dan memberikan respon yang sama seperti yang ditunjukkan oleh para murid.
Dan kenapa kita memberikan respon yang serupa? Karena itu adalah cara pandang yang paling realistis. Artinya kita semua memandang realistis aja deh. Kita nggak punya cukup uang, kita nggak punya cukup kemampuan, ya udah, biar mereka cari makan sendiri. Itu realistis. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang juga menggunakan kacamata atau cara pandang yang sama. Contohnya Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita mengenal sosok Musa. Ketika Musa menerima panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Alkitab katakan dalam Keluaran 3 dan 4, Musa menolak. Karena dia nggak mampu, dia nggak pandai bicara, realistis. Dan Musa menyarankan agar Tuhan memilih orang yang lain saja. Ketika Musa memimpin Israel menuju tanah Kanaan, dalam Bilangan pasal 13 ayat 25 sampai 33, di sana dicatat bahwa Musa mengutus 12 orang pengintai. Dan ketika mereka kembali, 10 diantaranya berkata bahwa kita ini kecil, kita ini nggak mampu, konyol kalau masuk ke Kanaan, berhadapan dengan orang-orang Kanaan yang besar, bagaikan raksasa. Realistis bukan? Untuk tidak masuk melangkahkan kaki ke tanah Kanaan. Dan kita juga melihat hal yang sama ketika Israel berhadapan dengan Filistin, lalu melihat Goliat maju dan menantang tentara Israel. Alkitab katakan tentara Israel kemudian menjadi ciut nyalinya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani maju. Dan ketika Daud berkata, aku akan maju menantang Goliat, perhatikan respon Saul dan tentara Israel. Mereka berkata, kamu itu kecil. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat? Realistis bukan? Dan masih ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab lain yang menggunakan cara pandang serupa. Mereka memandang segala sesuatu secara realistis dan mereka memberikan respon terhadap itu secara realistis. Dan kurang lebih hasilnya sama. Mereka menunjukkan kekhawatiran, takut, tidak berani mencoba, dan juga respon-respon lain yang serupa. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-6, di sana dikatakan hal itu dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk mencobai dia, sebab Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Bapak Ibu, Tuhan tahu bahwa ini momen bagi dia untuk melakukan mujizat. Ini momen bagi dia untuk membuat orang mengenal Allah dan memuliakan Allah. Tetapi dia tidak menunjukkan secara langsung, tidak mengungkapkannya secara langsung, karena dia punya sebuah tujuan, maksud, alasan. Yakni dia ingin mengubah perspektif para muridnya, supaya mereka tidak lagi menjalani hidup dengan kacamata yang realistis. Kenapa Tuhan ingin melakukan hal itu? Saudara sekalian, salah satu alasannya adalah karena Tuhan sendiri berulang kali sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menghadapi pergumulan karena dia. Mereka akan menghadapi banyak sekali tantangan, kesulitan, bahkan menanggung banyak penderitaan karena Tuhan Yesus. Nah, Bapak bisa dibayangkan ketika mereka menghadapi tantangan, kesulitan, tentu realistis bagi mereka untuk berhenti melangkah dan mencari jalan lain. Untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan mencari jalan yang lebih baik. Itu realistis bukan? Karena itu Tuhan ingin menunjukkan kepada para murid bahwa ada cara pandang yang lain dari sekedar memandang segala sesuatu secara realistis. Yaitu yang disebut dengan perspektif iman. Memandang segala sesuatu dari perspektif iman. Sekarang apa yang dimaksud dengan memandang segala sesuatu dalam perspektif iman? Cara pandang yang bersumber dari iman, berlandaskan pada iman, ada sebuah cara pandang yang didasarkan pada pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika kita menghadapi masalah pergumulan, maka kita menghadapi itu bukan dengan secara negatif atau memberikan respon yang negatif, tetapi justru memandang dan menghadapinya secara positif.
yaitu sebagai sebuah kesempatan untuk merasakan, mengalami, bahkan menyatakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan cara pandang iman, perspektif iman seperti ini adalah Rasul Paulus. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7-10, Paulus pernah curhat bahwa dia menghadapi punya duri dalam daging. Dan Paulus berdoa kepada Tuhan akan mencabut duri dari dagingnya itu. Tetapi yang menarik, Tuhan justru berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Atau dalam bahasa yang paling simpel, sorry ya Paulus, untuk kali ini permohonanmu tidak aku kabulkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita berada dalam posisi Paulus, menerima jawaban seperti itu, tentunya realistis kita berkata, ya sudah Tuhan, saya tak cari yang lain. Saya berpaling dari Tuhan, mencari Allah lain yang bersedia menolong saya keluar dari pergumulan ini. Tetapi yang menarik adalah Paulus tidak memandang jawaban itu dalam perspektif yang realistis, tetapi dia memandang dalam perspektif iman. Dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi umatnya. Karena itu dia tahu bahwa ketika Tuhan punya jawaban yang berbeda dari apa yang dia pinta, pasti Tuhan punya alasan yang besar. Dan itulah yang membuat Paulus bisa berkata, justru dalam kelemahanku lah sekarang aku bisa bersuka cita, karena aku tahu dalam kelemahan itu Allah memberikan kekuatan. Dalam kelemahan itu kasih karunia yang dicurahkan dalam kehidupanku, memampukan aku untuk bertahan. Paulus memandang problemnya, memandang pergumulannya, memandang tantangan penderitaan, memandang duri dalam daging itu dengan perspektif iman. Dan itulah yang mau Tuhan tanamkan dalam kehidupan para murid, termasuk dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Yohanes pasal 6 jelas, ketika Tuhan menunjukkan mujizat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya para murid melihat kemahakuasaan Allah, supaya para murid bisa melihat bahwa Allah bisa mengubah segala sesuatu, bahkan memberikan solusi di tengah masalah yang mereka alami. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar pada akhirnya mereka percaya dan mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Luar biasa, ketika seorang akhirnya percaya mempercayakan hidup pada Tuhan, dia akan melihat hal yang besar yang Allah lakukan dalam hidupnya. Seperti yang disaksikan oleh para murid, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ada sisa 12 bako. Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada para murid, itu juga yang mau diajarkan kepada kita. Sadar atau tidak, cara pandang mempengaruhi respon dan sikap kita, termasuk dalam relasi kita dengan Tuhan. Karena menjadi pertanyaan bagi kita adalah, cara pandang seperti apa yang selama ini mendrive, mengendalikan, yang kita gunakan untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Apakah kita menggunakan kacamata realistis, memandang segala sesuatu secara realistis, meresponi segala sesuatu secara realistis, ataukah sebaliknya kita akan memandang segala sesuatu dengan kacamata iman yang berakar pada pengenalan yang benar akan Tuhan, yang memberikan dorongan kepada kita untuk memandang dan meresponi segala sesuatu secara positif. Tentunya dengan berlandaskan pada keyakinan akan kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, pertanyaan bagi saya sesuatu yang relevan saat ini, khususnya di tengah pandemi yang sedang kita jalani. Saya percaya tidak ada seorang pun termasuk saya yang ingin pandemi ini terus-menerus terjadi. Kita ingin pandemi ini segera berakhir.
Tetapi ketika kita melihat pandemi tidak kunjung berakhir dan seakan-akan Tuhan tidak turun tangan menolong kita, realistis kalau kita kemudian berpaling dari Tuhan dan mencari yang lain. Tetapi justru di tengah pandemi ini Allah mau mengajarkan kepada kita untuk melihat segala sesuatu dalam kacamata iman. Bahwa segala sesuatu ini bukan sesuatu yang negatif. Bahwa segala sesuatu, dibalik segala sesuatu Allah sedang dan akan terus bekerja berkarya untuk memelihara kehidupan kita. Bahwa di tengah segala situasi yang sulit ini Allah hadir dekat dengan kita dan Dia menguatkan kita. Bahwa Dia tidak membiarkan kita menghadapi segalanya seorang diri. Cara pandang seperti ini yang Allah mau agar kita memilikinya. Sehingga kita bisa menjalani hidup. Mari kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mencoba untuk mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, mari kita beribadah. Dan semakin giat melakukannya di tengah situasi sulit yang sedang kita alami. Niscaya pada saat itu, iman kita akan diteguhkan. Kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita di tengah pandemi atau situasi sulit yang kita alami. Dan pada akhirnya, kita bisa tetap bersyukur. Kita bisa tetap menjalani keseharian dengan penuh pengharapan. Dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, pasti sedang berkarya. Dan akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita naikkan syafaat kita di dalam doa. Bapa di surga, kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk berbakti kepadamu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sungguh mensyukurinya. Kami meyakini di dalam situasi apapun, pemeliharaan Tuhan tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang masih kami hadapi sampai hari ini, di mana ada banyak jemaat yang terpapar oleh virus, orang-orang di luar sana juga terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Tak henti-hentinya kami memohon kepada Tuhan membawa segala syafaat kami bagi jemaat-jemaat yang sakit, baik yang dirawat di perawatan khusus di rumah sakit, maupun juga yang menjalani isolasi mandiri di tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan yang memulihkan mereka dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dan berikan kepada kami hati yang peka dan peduli, untuk kami juga saling bahu-membahu, menolong, memberikan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu. Biarlah gereja-Mu juga ya Tuhan dipakai
untuk melayani mereka. Kami bersyukur atas keterlibatan setiap jemaat-Mu untuk mendukung doa, tenaga, dan juga dana yang dibutuhkan untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari, makanan, obat-obatan, vitamin, dan peralatan medis yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan juga mengulurkan dan menggerakkan terus jemaat-Mu. Biarlah gereja-Mu juga boleh berdampak di tengah-tengah pandemi ini. Berdoa untuk kesembuhan mereka, berdoa juga ya Tuhan, berikan mereka ketenangan, kesabaran, ketabahan, sehingga dengan ketenangan itu, itu juga boleh membantu kesembuhan mereka. Kami berdoa bagi mereka-mereka juga yang usahanya terdampak oleh pandemi ini, yang berduka karena kehilangan keluarga yang mereka cintai, yang khawatir karena menanti-nanti kabar dari keluarga kerabat yang terpapar sakit. Kiranya Tuhan juga yang mendampingi setiap mereka. Berikan hikmat Tuhan kepada kami semua, para pelayan-pelayan Tuhan juga, yang Tuhan tempatkan hadir bagi jemaat-Mu untuk kami saling bahu-membahu, untuk saling merawat kehidupan, menjaga keselamatan diri, dan juga keselamatan orang lain. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, kota kami, tengah-tengah pendistribusian vaksin yang terus dilaksanakan, di tengah-tengah juga PPKM darurat yang masih dijalankan. Kiranya juga Tuhan, lewat kebijakan-kebijakan apapun itu, boleh membantu pemulihan kota, negara, dan dunia ini. Berikan hikmat kepada setiap mereka yang menentukan kebijakan. Berikan hikmat kepada setiap kami, masyarakat, juga yang turut serta membantu setiap kebijakan-kebijakan itu boleh terlaksana dengan baik. Dan biarlah pada saatnya nanti ya Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas dengan baik. Kami boleh berjumpa dengan keluarga, dengan rekan-rekan pelayanan, juga dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah di tengah-tengah social distancing ini, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dimanapun di tempat kami masing-masing berada. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan memberikan persembahan. Kiranya setiap tangan yang mengelolanya Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Jemaat yang terkasih, kini kembalilah ke dalam kehidupanmu dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.